Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wawan Wibisono, SPD MPD. Yang saya cintai semua mahasiswa hukum Universitas PGRI Semarang, kelas 1A dan kelas 1B. Pertama-tama, marilah curahkan rahmat sehingga kita dapat melakukan pembelajaran secara daring saat ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah, NPM 22710010 dari kelompok 10 yang akan berbicara di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun anggota kelompok saya, perkenalkan, nama saya selanjutnya Dias Fadila Duines Alzena Rahma, NPM 22710062. perkenalkan saya nama Ilma Vida Putri, NPM 227110. Perkenalkan, nama saya Dito Kurniadi, NPM 22710004. Perkenalkan, nama saya Musa Ada Pamungkas, NPM 22710043. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Sani, NPM 2271030. Perkenalkan, nama saya Rizka Sat. Ya teman-teman, tadi ada Areta Salsabila juga, NPM 22710080. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum kita memulai, marilah kita mengucapkan bersalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan untuk pemateri yang pertama kepada Dito Kuku Kurniadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertindak sebagai pemateri 1. Pengertian paradigma. Paradigma berasal dari bahasa Inggris, paradig yang berarti model, pola atau contoh. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat konstan atau tetap dan sebagian berubah-ubah. Paradigma dapat juga diartikan sebagai suatu gagasan sistem pemikiran atau kerangka berpikir. Pendapat yang lain mengatakan, paradigma adalah kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya, sehingga akan membentuk citra subjektif seseorang mengenai realita dan akhirnya akan menentukan bagaimana seseorang menanggapi realita itu. Pancasila sebagai paradigma, pembelajaran bidang politik, ekonomi sosial, budaya, dan hak kehidupan antar umat beragama dan iptek. Paradigma sebagai bidang politik. Etika politik merupakan etika sosial yang secara harfiah berkaitan dengan bidang kehidupan politik. Politik berasal dari kosakata politik yang memiliki makna bermacam-macam. Kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut. Kedua, bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhannya saja, tetapi demi kemanusiaan dan kesejahteraan seluruh bangsa serta didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa. Menurut Mubyarto, pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan dan juga ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan sendiri adalah ekonomi humanistik yang mendasarkan pada tercapainya kesejahteraan rakyat secara luas. Pembangunan ekonomi juga harus mendasarkan pada kemanusiaan dan menghindarkan
diri dari persaingan bebas, monopoli, serta penindasan manusia satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus berpijak pada nilai moral dari Pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan, sila 1 Pancasila, dan kemanusiaan, sila kedua Pancasila. Yang ketiga adalah bidang sosial budaya. Reimplementasi Pancasila dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia memang sudah seharusnya ada dalam kehidupan. Pancasila memang sebuah amanat dari para leluhur kepada masyarakat untuk bisa bertahan dan dalam melewati segala poros kehidupan. Reimplementasi ini akan mencegah masyarakat untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan yang memang bukan berdasarkan Pancasila. Reimplementasi ini dapat dimulai dengan membangun kembali kesadaran pada setiap masyarakat untuk mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan. Hal ini bisa dilakukan dengan kesadaran bertoleransi terhadap lainnya, menempatkan manusia pada kodratnya, dan saling menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia, mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, tolong-menolong satu sama lain tanpa pandang bulu, dan memberikan keadilan sesuai porsinya. Yang keempat adalah bidang kehidupan antar umat beragama. Pasca reformasi beberapa waktu yang lalu, kita saksikan di layar kaca maupun di berbagai media pemberitaan lainnya, di beberapa wilayah negara kita telah dilanda konflik horizontal yang menjurus kepada pertikaian pemahaman antar agama yang radikal. Fakta ini mengindikasikan telah terjadi kemunduran bangsa Indonesia dalam kehidupan beragama yang intoleransi. Fakta ini menunjukkan telah terjadi kemunduran bangsa Indonesia dalam kehidupan beragama yang antara padahal Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia ini. Yang kelima adalah bidang iptek. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan identitas juga jadi diri bangsa Indonesia haruslah dijadikan pedoman dan acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pada saat ini, dengan adanya arus globalisasi yang semakin deras, dapat mempengaruhi berbagai hal dalam aspek-aspek kehidupan yang berpotensi dapat mengikis dan melunturkan nilai-nilai luhur yang telah dianut oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi haruslah beralaskan budaya dan hukum yang berlaku di Indonesia. Landasan atau etika dalam pengembangan iptek haruslah menghormati keyakinan yang berbeda-beda. Haruslah mengembangkan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi haruslah menjadi sebuah penghegemonisasi budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta dengan perkembangannya dan dapat membantu masyarakat dan mensejahterakan kehidupan bangsa dan bernegara. Yang keenam adalah bidang hak. Saat ini Indonesia telah memiliki pengaturan terkait dengan undang-undang dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu pasal 9, dan kesejahteraan genosida pasal 8. Hal ini kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah merujuk sesuai dengan Rome Statute of International Criminal Court, ini khususnya ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Statuta Roma. Dalam hal ini, yurisdiksi pengadilan hak asasi manusia nasional lebih sempit dari yurisdiksi ICC. Bila dilihat dari pokok perkara yang diadili, dalam hal ini pengadilan hak asasi manusia tidak berwenang atas kejahatan perang dan kejahatan agresi dan berbeda dengan ICC yang berwenang dan mengadili kejahatan perang, kejahatan agresi, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Adapun rekonstruksi yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penguatan eksistensi pengadilan hak asasi manusia, yaitu tetap berpedoman pada kelima nilai yang bermaksud pada sila Pancasila dan mengabsorpsi atau meratifikasi Statuta Roma. Namun demikian berpegang pada dua prinsip utama, yakni rasionalitas atau tujuan atau ide dasar pembentukan serta proses pembentukan. Demikian dari saya, selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya. Ya, terima kasih untuk pemateri pertama.
Untuk pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Musaada Pamungkas. Ya, saya di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma kehidupan kampus. Pancasila sebagai paradigma berarti Pancasila sebagai kerangka landasan kerangka, cara dan kerangka arah atau tujuan. Pancasila merupakan dasar negara yang disusun oleh para pendiri bangsa dan diminatkan kepada para penerusnya hingga sekarang agar menjadi pedoman bangsa. Fungsi dari kampus adalah selain untuk wadah sarana pendidikan juga sebagai tamat menimba ilmu, di mana elemen mahasiswa memegang peran utama dalam mengatur, mengendalikan, dan menaati segala peraturan yang ada di kampus. Integrasi nilai-nilai Pancasila untuk membangun karakter pelajaran kampus dalam subjek atau mata pembelajaran pengembangan kepribadian dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat menyimpulkan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter untuk membangun karakter pelajar Pancasilais. Lingkungan kampus ditandai dengan 1. Pembelajaran pendidikan Pancasila dengan penanaman nilai-nilai karakter Pancasila untuk membentuk kepribadian Pancasila yang dapat melengkapi sikap profesionalisme lulusan program studi. 2. Pembudayaan dan pembiasaan nilai-nilai karakter Pancasila diharapkan mampu membentuk jati diri mahasiswa yang beretika dan bermoral sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila, norma-norma agama, dan tata nilai akademis yang dikembangkan di dalam kehidupan kampus. Dan yang ketiga, tindakan konkret mahasiswa dalam menerapkan pembiasaan nilai-nilai Pancasila melalui organisasi dan kegiatan-kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus. Pajak dianggap sebagai sumber pembangunan negara. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan persoalan yang kompleks untuk digarap karena merupakan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan inti dari pembangunan nasional. Namun karena pandemi COVID-19, selama 2 tahun terakhir, tingkat kesejahteraan masyarakat menurun. Melihat kondisi kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi, diperlukan suatu alat untuk meningkatkan dan memulihkan perekonomian Indonesia. Untuk membangun dan kesejahteraan masyarakat, kontributor utama perekonomian adalah pajak. Pajak merupakan salah satu instrumen perekonomian Indonesia dan merupakan penyumbang utama pendapatan pemerintah yang digunakan untuk pembangunan nasional dan belanja negara. Penerimaan pajak dalam situasi pandemik berperan dalam pemulihan ekonomi dari kondisi dan keadaan tersebut. Instrumen fiskal dalam diprioritaskan untuk APBN untuk mengatasi masalah defisit APBN, meningkatkan belanja negara, membangun negara, serta isu-isu lainnya. Strategi dan upaya untuk kepentingan publik. Masyarakat dapat merasakan manfaat penerimaan pajak untuk pemberatan yang keterjangkauan, pendidikan, optimalisasi perdagangan, keamanan, penyaluran pembantuan BBM yang cepat, pemberian makan yang teratur dan teratur. Energi, satu hal lagi, pajak juga bertindak sebagai pungutan bagi mereka yang dapat memperoleh uang atau mereka yang kaya, sehingga orang-orang yang ekonominya lemah atau miskin akan terbantu oleh penerimaan pajak. Karena itu mengurangi ketimbangan ekonomi di masyarakat. Jika penyadaran pajak disinkronkan, dapat dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih untuk pemateri kedua. Untuk selanjutnya pemateri ketiga, Muhammad Yusuf Rustani, saya persilahkan. Oke, saya di sini sebagai pemateri ketiga akan membacakan materi
Kronologis perumusan Pancasila. Kronologi perumusan Pancasila itu ada 4. Yang pertama, landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Fakta historis tersebut membentang mulai dari kehidupan prasejarah, sejarah Indonesia lama, masa kejayaan nasional, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan, proklamasi kemerdekaan, hingga perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan Indonesia secara umum. Pendidikan Pancasila memelihara dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila yang telah dan terus disepakati tersebut. Dan yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan direktur jenderal, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keempat, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan materi berikutnya adalah surat perintah 11 Maret. 11 Maret lebih dikenal dengan singkatannya Super Semar, adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk pada masa penjajahan sebagai akibat dari berlakunya. Super Semar menjadi penanda peralihan kekuasaan Orde Lama yang dipimpin Soekarno ke Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Setelah dibersihkan dari unsur PKI, Super Semar kemudian ditingkatkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Ketetapan MPRS yang meningkatkan Super Semar tersebut sekaligus menyatakan bahwa Super Semar hanya berlaku hingga terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hasil pemilihan umum tersebut terjadi pada tahun 1971 dan anggotanya diambil sumpah pada tanggal 28 Oktober 1971. Sekian dan terima kasih dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk pemateri kita. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dapat ditampung terlebih dahulu dan akan dibahas pada sesi diskusi. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.